misal nih, misal dalam 10 atau 20 tahun mendatang, Nes dapat rezeki jadi Menteri Pendidikan gitu misalnya. Amin, amin, amin. Ah, nah, ada nggak sih kayak dari sekarang tuh Nes sudah mulai mikir, ada nggak sih kayak terobosan atau kayak idea ataupun kayak rancangan yang pengen Nes bangun kayak bener-bener ini harus dilakukan kalau aku jadi Menteri Pendidikan loh gitu. Hello everyone, yay! Welcome to DK Ong Channel, S Tiong Tiong Tiong. So today hari ini aku bakal memulai Ong Talk yaitu dengan salah satu tamu yang sangat keren banget teman-teman. Kalian tahu kemarin aku udah spoiler dikit di Instagram aku. Jadi dia adalah Nea Swanimbo. Nah, Nea Swanimbo ini adalah salah satu penggiat literasi yang ada di Papua. Dia juga merupakan salah satu penerima beasiswa Wisely yang kemarin berangkat ke Amerika untuk mengadvokasikan komunitasnya di Amerika Serikat. Dan dia juga merupakan sempat viral karena beritanya yang tidak bisa membawa orang tuanya ketika dia menjadi lulusan terbaik di Tanre Abeng University. So, nggak perlu lama-lama lagi yuk. Yuk kita panggil Nea Swanimbo. Hai. Halo, selamat. Hai. Kita How are semua. you, Nea? I'm good. How about you? Yes, I'm good too. Yes, it's such a big honor for DK Ong Channel bisa ngundang seorang Nea Swanimbo yang kemarin, wah, I really adore with you karena kamu keren banget bisa kayak sampai sekarang Hanowene-nya yang berkembang dan bisa menggiatkan literasi yang ada di Papua. Wah, mantap. Amin, amin. Kita keren sama-sama. Kamu juga keren banget. Ya. Ya udah kita ngobrol santai-santai aja ya sambil nanti aku selingin sama beberapa question box yang udah masuk pertanyaan di Instagram aku terkait kamu dan kegiatan kamu di Papua. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih pertama-tama. Oke, siap. Gimana sih sekarang Neas kesibukannya apa nih setelah lulus dari kuliah? Sekarang kesibukannya mengurus Hanowene, terus mengajar, terus ada mentoring juga, terus kerja juga. Oke. Berarti tetap jalan ya kayak giving impact to the society. Aku dengar juga kamu ikut kayak jadi mentor di kakak tingkat, terus kayak ngajar, terus kayak tetap masih PLP-nya di Hanowene ini tetap terus berkembang. I mean like your life is a very very impactful for everyone dan I think kayak keren banget sih gitu karena aku juga tahu nih kayak you are in the future want to be a minister of education, right? Amin. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa kamu pengen banget jadi Menteri Pendidikan gitu? Katanya jadi 11-12 saingan sama Jerome Pauline katanya. Kayak sekarang kan yang orang jadi Menteri Pendidikan itu kan tidak merasakan bagaimana buruknya pendidikan itu gitu. Kalau saya sendiri kan merasakan betul-betul di mana dulu sekolah kami tidak punya guru, kami tidak punya buku bacaan, terus sekolah-sekolah yang memang fasilitasnya tidak lengkap gitu. Jadi dari pengalaman tersebut sangat ini sekali gitu dari kecil, saya harus melakukan sesuatu untuk di pendidikan gitu. Jadi salah satu caranya untuk mengubah sistem itu saya harus masuk dalam sistem gitu. Karena saya percaya sekali kalau ketika saya masuk dalam sistem saya bisa mengubah sistem dan Indonesia ini masih negara berkembang dan untuk Indonesia bisa jadi negara maju itu salah satunya adalah pendidikan karena pendidikan itu paling dasar sekali yang kita bisa mengubah. Kalau kita bisa mengubah sistem pendidikan dan karakter anak-anak dengan begitu pasti kita punya negara akan maju dan juga apalagi saya dari bawah sekali arti kayak dari kampung begitu kan, dan merasakan bagaimana sulitnya pendidikan itu begitu. Dan sejauh ini kan Menteri Pendidikan kan yang naikkan orang-orang yang memang kuliah di sekolah di kota, terus sekolah di luar negeri kayak gitu. Jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya masalah yang ada di grassroots gitu. Jadi mereka selesai masuk di sistem mereka tidak ada buat dampak yang sampai ke grassroots bawah gitu. Jadi saya tahu betul apa yang ada di masalah-masalah yang di akar di stakeholder. Jadi saya paling yakin sekali ketika saya menjadi menteri nanti saya mau pengen support sekali pendidikan yang ada di Indonesia itu pengen mengubah gitu.
Wow, aku tertarik banget pas Gitu deh. kamu bilang, karena Menteri Pendidikan Indonesia sampai sekarang ini memang kayak belum tahu betul ya, karena kayak real terjadi pendidikan di lapangan itu seperti apa. Karena kayak dari Indonesia Iya, Merdeka sampai sekarang pun setahu aku yang memang benar-benar belum ada yang background dari pendidikan yang memang penggiat pendidikan yang real banget gitu. Dan ketika Nes tadi kasih tahu, ya kita harus tahu kayak karakternya, terus kayak apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah, iya, berhubung sama itu nih, aku mau nanya nih, kamu kan building Hanwene nih ini. Nah, ada yang nanya di iya. Instagram aku, katanya apa sih yang membuat seorang Nea Swanimbo mendirikan si Hanwene ini? Apakah ada story behind that community kah gitu? Oh, siap. Jadi, ceritanya itu waktu saya ceritakan juga, waktu saya sekolah SD di kampung itu kami hanya memiliki satu guru gitu. Bahkan guru ini pun dia tidak lulus sarjana, dia hanya lulus SMA. Jadi lulus SMA tapi dia bisa mengajarkan dan dia mengajarkan dengan sukarela gitu ya. Dia mengajarkan satu kelas dalam 6 kelas dalam satu hari gitu. Jadi dia mengajar tidak pakai textbook, dia mengajar tidak pakai apa-apa begitu. Dia mengajar apa adanya, yang penting anak-anaknya itu bisa mengerti seperti itu. Dan gituan sekali saya bisa dapat beasiswa, bisa ke Jayapura, terus jalan kuliah lagi ke Jakarta, dan saya dapat kesempatan yang bagus seperti itu. Dan banyak sekali saya punya saudara-saudara, adik-adik, teman-teman yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti saya di Papua, terutama daerah Pulau Sumatera Pedalaman begitu. Dan jadi saya sebagai dari kampung dari Papua, terus itu jadi masalah berat buat saya untuk melakukan sesuatu gitu. Saya bisa kayak maksudnya bisa mensupport anak-anak untuk sekolah, tapi saya tidak punya uang gitu. Tapi perpustakaan yang saya bangun ini salah satu jalan untuk bisa menuntaskan masalah tersebut begitu. Walaupun di sana tidak ada guru, tapi ada buku-buku yang menyediakan sehingga adik-adik atau satu saudara-saudara ini bisa akses pendidikan dan bisa belajar mandiri begitu. Walaupun mereka tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi setidaknya mereka punya wawasan untuk tentang dunia luar gitu dengan buku-buku yang kita kasih seperti itu. Yes, exactly. Karena kita tahu ya dari literasi kita bisa baca buku dan di sana kita bisa bakal kebuka banget karena kan buku tuh jendela dunia lah istilahnya gitu. Jadi Iya, dari benar. literasi, dari buku, jadi Neas akhirnya kayak oh Hanewene ini bisa jadi salah satu platform yang baik untuk mengembangkan literasi di Papua ini sendiri. Iya. I think it's Dan juga nice kan kayak stories. di Papua itu kan salah satu provinsi yang buta hurufnya tertinggi di Indonesia kan, setelah Papua, Papua Barat, dan NTB, NTT kan. Jadi Anu ini hadir juga tidak hanya fokus untuk pendidikan, tapi bagaimana caranya kita menuntaskan buta huruf di tanah Papua. Tapi mulai dari saya punya kampung sendiri begitu. Bagaimana caranya saya sekarang berusaha untuk mungkin beberapa tahun ke depan saya punya kampung itu bisa bebas dari buta huruf gitu. Dan saya libatkan beberapa stakeholder semua untuk bisa giat baca dan yang penting yang intinya itu mereka bisa baca dan menulis gitu ya. Saya punya harapan. Jadi terus kampanyekan tentang pendidikan dan literasi. Nah, terus ada nggak sih kayak satu cerita ataupun kayak satu pengalaman yang buat kamu benar-benar miris banget tuh kayak kondisi di pendidikan di Papua sampai buat kamu pengen oke, Hanwene ini harus terus berkembang, harus terus ada, dan harus terus dilihat dan didengar oleh seluruh stakeholder ataupun pemerintah di Indonesia gitu. Ada nggak sih? Gitu. Oh iya, memang di tempat-tempat yang Hanwene kita sendiri jangkau itu kita punya main fokus proyeknya itu memang daerah pelosok dan pedalaman gitu. Dan walaupun di kota, tapi di kota kita melihat dan kebutuhan yang sangat kayak seperti kekurangan buku-buku atau apa itu yang kita bisa kekurangan buku-buku, terus sekolah sistem pendidikan tidak bagus begitu yang kita perlu support. Tapi yang di pedalaman itu yang karena di sana selain kekurangan buku, terus selain tidak punya guru-guru yang tidak mau datang mengajar, jadi memang kita punya fokus proyeknya itu kita support, empower daerah-daerah yang terdapat pelosok Indonesia, terutama di Papua. Gitu. Jadi banyak sekali yang memang kondisi yang sangat prihatin sekali, kayak guru-guru yang saya bilang, ada yang Pak Guru yang bisa dia mengajarkan sekarang itu menggunakan kurikulum tahun 2000-an gitu, tahun 2000, tapi dia masih pada buku-buku tersebut masih mengajar gitu. Tapi sedangkan di sini di Jakarta sudah pakai kurikulum yang tahun 2013, tahun 2016 masih yang baru gitu. Tapi itulah kondisi sekarang ada di sana, gitu. Mau ngapain lagi? Dan guru-guru yang juga kan tidak mudah mengajar. Karena
Hanone ikut terlibat di situ untuk kampanyekan menyuarakan ini kondisi real yang ada di Papua seperti ini, begitu. Biar stakeholder pemerintah atau pihak terkait kementerian juga pendidikan bisa melihat bahwa ternyata pendidikan di Papua sebetulnya bisa melakukan sesuatu untuk pendidikan yang lebih bagus ke depannya seperti itu. Wow, ya aku juga sempet sih gitu, karena aku kan background-nya dari pendidikan tuh. Aku juga ngerasa kayak, oke misalnya di Jakarta nih yang pusat ibu kota kita bisa menerapkan kurikulum 2013, Merdeka Belajar dan sebagainya gitu. Cuma kayak di daerah-daerah itu masih kadang ada yang masih pakai kurikulum KTSP. Bahkan kamu tadi mention bahwa di Papua pun masih kayak kurikulum yang lama gitu. Karena untuk menjangkau kurikulum yang baru pun susah banget gitu. Kayak akses teknologi segala macamnya juga kan masih belum masuk Papua gitu ya. Iya, itu aja, apalagi kayak sekarang kan dari kementerian kan diwajibkan setiap guru untuk ambil materinya itu download di internet gitu kan, download di website kementerian. Sedangkan bagaimana guru-guru yang di sana, mereka belum terlatih untuk menggunakan komputer, belum terlatih untuk menggunakan itu HP, gitu. HP bisa cuma dari komputer untuk cara kayak untuk login, start itu ya belum bisa gitu. Nah itu bagaimana caranya pemerintah daerah atau pemerintah dinas pendidikan seharusnya membuat pelatihan untuk guru-guru ini cara menggunakan cara download simple itu, tapi simple banget tapi tidak bisa gitu. Akhirnya kan jadi kewalahan juga gitu. Dan begitu terus internetnya juga tidak ada, listriknya tidak ada, jadi kewalahan juga gitu. Guru-guru itu mereka mau dapat materi itu harus datang ke kota gitu kan, harus berjam-jam ke kota untuk hanya download materi doang gitu kan. Challenging banget ya, berarti kayak guru-guru di Papua pun harus ke kota buat cari materi gitu istilahnya ya. Iya. Tapi ada yang tidak, ada juga yang mengajar apa adanya. Kayak saya punya guru itu dia mengajar saya apa adanya begitu, yang guru yang kadang itu dia mengajar saja. Yang penting anak-anak bisa mengerti dasar-dasar gitu. Nanti kalau sudah SMP ke kota baru bisa belajar lebih gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, aku selipin lagi nih, ada dari temen-temen aku di Instagram gitu. Nah, Nea sendiri kan udah lama banget tuh kayak bangun Hanowene, terus juga kayak benar-benar berjuang dari Papua, kemudian kayak kuliah di Jakarta gitu. Gimana sih cara kayak memaintain semangat gitu? Kadang kan kita ada ups, ada down gitu. Dan itu kadang-kadang buat kita males buat ngejar impian kita gitu. Nah, dari Nea sendiri gimana sih caranya buat terus semangat supaya tujuannya tuh tercapai gitu? Nah, aku juga aku juga lihat kemarin kamu itu ke Amerika Serikat nih gitu, karena ada program Wisely, dan kamu bisa merepresentasikan Indonesia dan komunitas kamu Hanowene di sana. Coba ceritain dong kayak gimana sih pengalaman di Amerika dan gimana sih cara kamu mengadvokasikan si Hanowene ini di dunia gitu. Kayaknya seru deh. Iya sih, itu saya rekomend banget teman-teman kalau ada yang nonton mau apply program Wisely, sangat ini sekali, sangat recommended sekali bisa apply program Wisely. Tapi juga untuk dapat seleksi juga sulit, ketat banget. Aduh, itu dari sekian ribu anak cuma terpilih cuma 20-an yang berangkat gitu kan. Tapi kalau aku aja nggak lulus ya, kemarin. Kalau terpilih begitu, alhamdulillah kan ini ya kita kan udah. Jadi kemarin programnya sangat ini sekali, sangat bagus sekali karena kita ditempatkan sesuai kampus yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan di sini, terus juga kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Selain itu di sana juga kita kunjungi ke beberapa tempat atau NGO atau komunitas begitu. Jadi kan kalau di Wisely itu kan kita programnya ada, kayak saya itu kan civic engagement, itu tentang engaging community kayak gitu. Ada tentang bisnis, ada tentang environment, jadi sesuai dengan topik-topik yang berbeda-beda gitu. Dan jadi pengalaman yang sama di sana lebih bagus lagi kalau teman-teman sudah melakukan proyek di sini begitu. Misalkan kalau punya bisnis atau punya dasarnya sudah ada Hanowene, baru ke sana tinggal mendalami gitu. Jadi ketika pulang-pulang apa yang kita dapatkan di sana bisa kita implementasikan di proyek kita begitu. Ada banyak teman-teman yang ikut, tapi proyeknya tidak jalan, tapi tidak apa mereka bisa ke Amerika gitu. Tapi jadi bagusnya itu kalau proyek teman-teman sudah jalan, terus banyak belajar di sana, ketika pulang ilmu tersebut implementasikan ke kita ke
proyek kita gitu. Jadi sangat bermanfaat buat kita, terus sangat bermanfaat juga buat orang-orang lain gitu. Jadi seru sekali, programnya bagus. Pengalamannya bagus dan itu salah satu pengalaman yang sangat membantu saya sekali. Apa yang saya dapatkan ilmu di sana ketika saya pulang ke Papua ke Indonesia, saya terapkan semua sampai sekarang bisa pakai. Wow, aku merinding banget setiap kamu jawab pertanyaan kayak oh my god gitu. Sampai sekarang tuh masih ada loh orang yang sekeren ini yang bisa yang bisa ngasih dampak gitu, yang intinya kayak nggak cuma mikirin diri sendiri gitu. Nah sekarang kan kamu tetap masih menjalankan si Hanowene kamu ini gitu. Apa sih sebenarnya kayak harapan kamu buat Hanowene sendiri gitu dan pendidikan di Papua gitu? Ada nggak sih ekspektasi kamu gitu? Hanowene punya tagline itu kan setiap anak harus sekolah gitu. Jadi kita punya tagline itu setiap anak harus sekolah. Harapan saya itu ingin pastikan setiap anak yang di Papua, di kota maupun di pelosok-pelosok memiliki akses pendidikan yang sama, yang layak begitu. Itu karena undang-undang sudah mengatur bahwa setiap anak itu punya hak yang sama untuk akses pendidikan gitu. Dan itu kenyataannya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi saya harus lawan ini untuk biar anak-anak ini bisa sekolah, dan juga salah satunya juga ingin menuntaskan buta huruf juga di tanah Papua gitu. Karena tadi saya bilang Papua itu angka buta huruf paling tertinggi. Jadi selain kita mengedukasi anak-anak untuk sekolah, terus memfasilitasi buku, terus mensupport guru-guru yang ada di sana. Selain itu juga kita punya mengempower masyarakat lokal di sana juga seperti itu. Wow. Setiap anak harus sekolah ya, jadi kayak itu bisa jadi doa buat dari Nea sendiri dan buat anak-anak Papua bahwa ya setiap orang harus sekolah, karena pun di dalam undang-undang sendiri pun kan udah diatur bahwa pemerintah menjamin bahwa minimal 12 tahun belajar untuk siswa itu sendiri gitu. Nah, ya benar. Kemudian misal dalam 10 atau 20 tahun mendatang Nes dapat rezeki jadi menteri pendidikan gitu misalnya. Nah, ada nggak sih kayak dari sekarang tuh Nes sudah mulai mikir, ada nggak sih kayak terobosan atau kayak idea ataupun kayak rancangan yang pengen Nes bangun kayak bener-bener ini harus dilakukan kalau aku jadi menteri pendidikan loh gitu? Banyak banget gitu, tapi yang paling pertama yang saya ingin sekali itu mengempower guru-guru gitu. Guru-guru itu ya karena mereka yang paling ini sekali. Kita di Indonesia kekurangan guru gitu. Orang mau jadi guru tuh sekarang pikir 2 kali gitu. Nanti ntar saya pukul anaknya, nanti lapor polisi gitu. Jadi saya ingin sekali membangun sistem di mana membuat secure ke guru-guru, baik itu secara mental, secara finansial, terus itu secara jadi orang sekarang di mana mau bikin itu orang jadi guru itu tidak sulit, tidak. Kayak sekarang kan orang mau jadi guru itu kayak gampang loh jadi guru terus ini gitu. Tapi saya kayak ingin sekali bangun sistem di mana menjadi guru itu harus benar-benar lo passion di situ gitu. Mau passion di situ dan kamu punya bisa menciptakan sesuatu yang ini gitu. Waktu saya ke Jepang melihat sistem pendidikan sangat berbeda gitu. Guru-guru yang mengajar di sana itu mereka mau passion banget dengan apa yang mereka mengajarkan gitu. Saya tidak dapat itu di Indonesia gitu. Kita belajar satu arah. Di Jepang mereka belajar 2 arah gitu, bahkan di Amerika gitu. Jadi guru-guru yang kalau lo guru matematika lo benar-benar passion di situ gitu. Kamu harus ini, dan itu negara akan jamin tentang gaji lo bakal bisa dinaikin berapa kali lipat gitu kalau lo benar-benar passion di situ. Terus jadi terus juga secara hukum anak-anak yang kayak di ini terus orang lapor ke polisi gitu, itu memang akan membuat sistem di mana mengatur untuk security-nya guru-guru ini. Jadi ketika mereka mendidik anak-anak juga tidak ragu-ragu gitu, karena anak-anak ini kan masa depan ini kita harus dibentuk gitu. Kita harus mengajar mereka, jadi kita harus kasih security untuk guru-guru untuk mengajarkan juga. Ini memang hal yang paling penting sekali saya selain ke anak-anak, tapi yang mungkin program yang saya akan menjalankan itu untuk guru-guru gitu. Jadi semakin banyak orang-orang Indonesia kan ingin menjadi guru, anak-anak kita tidak akan terlantarkan untuk tidak kemana-mana begitu. Pasti anak-anak kita akan ke sekolah gitu. Jadi paling penting sekali untuk membangun suatu sistem untuk guru-guru, itu yang saya paling ingin sekali.
Nah, mungkin aku setuju banget sih kayak kalau kamu pengen mengempower guru-guru, karena kan kayak dari kesejahteraan guru tuh masih kurang banget. Terus kayak orang-orang yang pengen jadi guru tuh juga dikit banget. Dan I feel that because I want to be a future teacher in the future gitu. Dan apa ya gitu, karena kan kayak kurang ada kejelasan gitu loh kalau jadi guru tuh honornya gajinya kecil, terus juga kayak Iya, nggak interesting. Pokoknya kayak bukan apa ya, bukan kerjaan favorit lah gitu. Dan ketika kamu bilang itu, iya, I think it's one a good apa ya, satu hal yang bagus lah istilahnya gitu. Nah iya. mungkin Kayak sekarang kan kayak apa gimana? guru itu ada banyak sekali di Papua tuh beberapa daerah itu kayak ayam politisian di guru-guru gitu di sekolah-sekolah gitu dan saya tidak mau di situ kalau sekolah itu memang harus fokus di sekolah gitu harus di pendidikan yang ada campur aduk dengan politik juga tidak bagus gitu. Karena itu, guru itu kan salah satu ininya kan apa tumbakunya negara ini ke mereka begitu mereka mengajarkan gurunya seperti apa anak itu akan jadi seperti itu gitu jadi penting sekali guru di sekolah jadi saya punya harapan untuk empower terus kasih apa secure guru-guru maksudnya buat mereka secure keamanan mereka lebih bagus terus kehidupan mereka lebih bagus terus punya terjamin lah dari negara gitu jadi orang yang mau jadi guru juga harus kualitasnya profesional gitu sekarang tidak hanya ingin jadi guru tapi memang membuat jadi guru itu harus profesional dan kamu ahli di bidang itu gitu jadi ketika dia menciptakan anak-anak juga itu anak-anak yang profesional walaupun hanya lulus SMA dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa begitu luar negeri bisa kenapa kita di Indonesia tidak begitu kita selesai lulus SMA anak-anak mau kuliah jurusan aja bingung mau kuliah apa ya gitu itu jangan terjadi lagi di Indonesia kita tidak mau jadi ketika anak-anak lulus SMA mereka sudah tahu apa yang mereka kuliah dan mereka memang mendalami di situ atau tidak kuliah tapi mereka bisa punya skill yang bisa mereka kembangkan ketika mereka kerja juga gitu. Wow. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sebenarnya singkat banget, tapi waktu benar-benar nggak terasa gitu. Nah mungkin di pertanyaan terakhir aku mau nanya nih sama kamu, ada nggak sih kayak your message to all millennials in Indonesia gitu? Gimana caranya kayak memanfaatkan masa muda? Gimana caranya apa ya melakukan hal-hal produktif seperti apa yang telah kamu lakukan dengan kegiatan kamu seperti Hanaweni itu sendiri? Oke, untuk teman-teman semua adik-adik milenial, saya milenial. Manfaatkan masa muda kalian sesuatu yang sangat berguna begitu karena ini tidak akan berulang lagi nanti ketika sudah tua baru menyesal aduh saya harusnya masa muda lakukan seperti ini begitu. Tapi saya melakukan suatu hal-hal yang bermanfaat atau membuat kamu bahagia gitu. Dalam arti kamu tidak harus cari kayak saya di aktivis sosial pendidikan tidak begitu. Banyak sekali di luar sana yang bisa berkarir, kamu jadi pembisnis, kamu jadi apa begitu. Penting itu sesuatu yang halal ya. Kalau kata orang lain bilang find your calling gitu. Apa yang benar-benar sekali kamu mau lakukan di dunia ini banyak masalah, di dunia ini banyak sekali yang kita facing. Jadi apa yang harus kita each and every one of us have a role to play to bring change to our community and our country. Jadi find your calling, find your apa yang benar-benar saya punya panggilan hidup itu panggilan hidup itu kayak sesuatu yang membuat kamu bangun pagi-pagi langsung pikir tentang itu gitu. Aduh ini sesuatu yang membuat saya membuat pikirin terus itu apa sih gitu. Kalau saya waktu itu bangun langsung aduh ini nih saya harus melakukan sekolah di Indonesia di Papua tidak bagus, saya ke kampung pendidikan tidak bagus, saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya ini lahir gitu. Jadi teman-teman cari kalian punya panggilan terus panggilan berarti kayak sesuatu yang kalian suka, sesuatu yang membuat kalian bahagia, sesuatu yang membuat kalian itu bisa dapat buat masyarakat gitu. Ketika kalian melakukan itu tidak akan kayak capek atau kalian pasti akan lupa lapar, kalian pasti akan lupain, kalian akan senang sekali gitu. Jadi tetap semangat dan semoga bisa mendapatkan panggilan hidup, bukan teman hidup ya, panggilan hidup. Wow, oh my god. Sebenarnya aku masih kurang banget waktunya, cuma kayaknya I think I got all the point that you share for us gitu. Karena dari cerita kamu building Hanaweni, terus kegiatan-kegiatan kamu, terus gimana kamu melihat sebuah dunia gitu. I think ini bisa jadi kayak
suatu ilmu baru buat teman-teman yang nonton ini nanti gitu. Nah, Amin. aku mau terima kasih banyak buat Neas yang udah menyempatkan Sabtu siangnya mampir sebentar di YouTube ini. Good luck untuk semua kegiatan-kegiatannya buat Hanowene-nya. Sampai jumpa di GLI forum kedua dan semoga kedepannya Hanowene bisa terus berkembang dan juga semoga cita-citanya jadi Menteri Pendidikan bisa berjalan. Amin. Terima kasih banyak Diki, jaga kesehatan. Dadah. Dadah.